Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk bertanya Habib tentang hukumnya seorang laki-laki atau seorang perempuan yang menikahi pasangannya yang memiliki keistimewaan yang Allah berikan berupa fisik yang cacat, yang mana satu badan namun mempunyai dua kepala. Ini Habib bagaimana hukumnya? Apakah boleh menikahi orang tersebut? Syukran, jazakallah khair. Nah, tergantung yang mau menikahi. Kalau dia menerima, dia suka, gak ada larangan. Justru dia mendapatkan satu kemuliaan yang luar biasa. Dia bisa menerima pasangannya, ya, yang diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau dia mau, gak masalah. Dia mau, gak masalah. Gak ada larangan. Ada memang pernikahan yang haram, itu ada. Haram tapi sah. Ya, hukum nikahnya sah namun haram. Contohnya, mohon maaf ya, contohnya pasangan laki-laki menutup ada kekurangannya. Padahal mau menikah ini, berdua ini harus menyampaikan kekurangan. Tanda kutip sini bukan aib ya. Bukan aib yang dia lakukan, dosa ini saya pernah, itu haram. Tapi yang berkaitan dengan nanti khawatir kalau sudah menikah jadi masalah nih kalau gak disampaikan. Tapi kalau menceritakan aib gak boleh. Saya dulu pernah zina sama ini, naudzubillah min dzalik. Ada bangga dengan dosanya besar. Itu ditutup, itu dihapus. Tapi cerita yang berkaitan dengan masalah rumah tangga mereka kelak. Misalnya, mohon maaf, ini di dalam fikih dibahas ya, bisa dilihat di dalam kitab-kitab fikih seperti kitab Al-Majmu', Imam Nawawi juga menjelaskan. Wanitanya ini kelaminnya bermasalah, tertutup dari lahir, tertutup rahimnya. Maka ketika mau menikah ini harus disampaikan, tapi tidak disampaikan ke publik, hanya kepada yang bersangkutan yang mau menikah. Kalau tidak, kalau dia menikah nanti malam pertama jadi masalah. Kenapa tidak cerita begini, jadi talak? Paham tidak? Begitu juga yang laki-laki. Misalnya sudah dikebiri kemaluannya, dan dia mau menikah dengan wanita tersebut. Wanita ini tidak tahu masalah ini. Kalau waktu itu diadakan pernikahannya sah, tapi haram karena belum dikasih tahu. Nanti jadi masalah setelah menikah. Beda halnya begini, beda halnya dua-duanya sudah tahu. Yang perempuan misalnya menikah dengan laki-laki ini. Laki-laki ini sudah dijelaskan, saya punya kekurangan begini. Dikebiri saya misalnya. Zaman dulu kan banyak tuh orang-orang dikebiri, apalagi yang kerja di kapal. Laskar Cengho itu dikebiri. Tahu Laskar Cengho? Dikebiri itu. Di zaman itu ya. Nah kalau si perempuan sudah tahu dan laki-laki ini sudah beritahukan, saya dikebiri misalnya, dan si perempuannya tetap menerima juga untuk menikah, sah nikahnya, gak ada masalah. Begitu juga si perempuan. Nah kasus yang sama, kalau dia menerima orang yang diberikan kelebihan, saya katakan kelebihan karena mereka itu diciptakan oleh Allah dengan kondisi seperti itu, justru mereka diberikan satu pahala yang tidak dimiliki oleh orang-orang seperti kita. Seperti Nabi katakan kepada sahabatnya yang tunanetra, kau sabar walakal jannah, kau sabar dengan ini bagimu surga, kata Rasul. Artinya ada tambahan-tambahan pahala yang Allah berikan karena memang mereka menghadapi keadaan yang berbeda dengan kita, yang sulit, tapi dibalas oleh Allah itu.
Dan Allah menciptakan itu tidak salah orang, karena mereka mampu menerima itu. Kalau kita ini dikasih seperti ini, karena memang kita kalau dijadikan ciptaan seperti itu, kita gak kuat. Kita gak bisa. Kalah kita. Bisa frustasi kita, bisa depresi kita. Maka Allah tahu, orang yang memang dipilih untuk bisa menerima keadaan itu, Allah ciptakan seperti itu. Tapi Allah akan balas kebaikan yang berlimpah dia di akhirat. Kita gak bisa seperti itu, maka diciptakan seperti ini. Allah Maha tahu. Adapun hukum menikahnya, kalau laki-lakinya siap menerima atau sebaliknya, kan itu banyak tuh. Ya, menikah sudah saling menerima, sah, bismillah, dan banyak yang berhasil, bahagia rumah tangganya dan seterusnya. Tidak ada masalah itu. Yang penting tidak ada paksaan, keterpaksaan. Sesuatu yang dilakukan karena terpaksa itu hasilnya tidak baik. Bahkan beragama pun dikatakan jangan dalam keadaan terpaksa. Artinya ngajak orang lain masuk Islam gak boleh paksa. La ikraha fid din. Gak boleh maksa untuk orang masuk ke dalam agama Islam. Jadi hukumnya sah-sah saja, insya Allah.